Dunia dalam berita malam. Cyril disebut sekarang dilarang Amerika buat ngebom Lebanon. Erdogan, presiden Turki, juga bilang ini adalah fase krusial di mana semua harus siap dan waspada terhadap upaya Cyril mengganggu proses negosiasi. Erdogan kelihatannya ngeh banget nih soal langkah yang akan diambil sama si Netanyahu dibandingkan Donald Bebek. Netanyahu juga kaget waktu Donald Bebek ngumumin gencatan senjata di Lebanon lewat sosmednya Donald Bebek dan langsung minta penjelasan ke Gedung Putih. Masalahnya, Trump sempat bilang Cyril dilarang lanjut serangan udara, padahal isi kesepakatannya masih ngebolehin respon terhadap ancaman. Jadi cari-cari celah banget ini setan ya. Dan si setan serta timnya bahkan taunya dari media. Jadi pejabat Cyril termasuk Dubes Yechielater, duta besar Cyril buat Amerika, langsung gercep minta klarifikasi apakah kebijakan Amerika tahu-tahu berubah. Ibrahim Azizi, ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran, bilang ini sekarang saatnya semua pihak patuh ke rezim maritim baru di Selat Hormuz, dan aturan ini ditetapkan Iran bukan dari narasi medsos. Di sistem baru ini cuma kapal komersial yang dapat izin dari Angkatan Laut Iran yang boleh lewat jalur tertentu dan harus bayar biaya tol yang udah ditentukan. Dan dia juga ngasih peringatan kalau Amerika coba ganggu kapal Iran, situasi akan langsung berubah. Donald Bebek ngumumin kalau Kuba akan jadi target berikutnya. Dia bilang kekuatan besar militer Amerika bakal segera bikin fajar baru buat Kuba atau pagi yang baru buat Kuba. Yang kebaca ini sebagai sinyal arah intervensi atau tekanan besar ke Kuba. Kepala Staf Militer Cyril Zamir bilang kalau Iran udah pakai rudal balistik jarak jauh 2 tahap dengan jangkauan sampai 4.000 kilo. Menurut dia, jarak segitu bikin kota-kota besar kayak Berlin, Paris, dan lain-lain masuk dalam potensi jangkauan ancaman. Tapi, perlu dicatat, ini datang dari pihak Cyril. Dan secara umum, kemampuan resmi rudal Iran yang sudah diumumkan oleh Iran itu di sekitaran 2.000 km, meskipun ada indikasi pengembangan lebih jauh. Soal perang di negara-negara Baltik, Babang Putin, presiden Rusia, nyampein pesan yang lebih manusiawi. Dia bilang, banyak pernikahan lintas negara di bekas wilayah Soviet. Jadi hubungan itu bukan cuman politik, tapi juga soal keluarga dan kehidupan nyata. Ikatan Rusia dengan negara-negara ex-Soviet itu personal. Keluarga, pernikahan, generasi, dan bukan cuman geopolitik. Dan hal kayak gitu nggak bisa disangsi atau diembargo atau main putus begitu aja. Jerman menyetujui penjualan senjata baru senilai 167 juta euro ke Cyril, dan Jerman sekarang dituduh membantu genosida di Gaza. Bener kan? Baru gencatan senjata sebentar. Cyril nggak patuh sama gencatan senjata. Ledakan terjadi di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Sian banget, gengs. Beberapa area kayak Kantara, Khiam, Nakura, Al-Bayada, Chama, dan Houla disebut kena penghancuran infrastruktur skala besar meskipun lagi gencatan senjata. Emang nggak ada sejarahnya Cyril patuh sama gencatan senjata ini. Ternyata Jepang kirim kapal perang Ikazuchi lewat selat Taiwan dengan IS atau trackernya dimatiin. China langsung nganggap itu provokasi militer dan mengancam dan akan respon. Kapal itu sebenarnya kata pihak Jepang lagi jalan-jalan ke latihan militer Amerika Filipina Balikatan 26. Jadi katanya lagi menuju latihan militer bareng. Tapi kok saya dimatiin ya? Donald Bebek jam 9 pagi bilang Iran udah buka Selat Hormuz tanpa batas dan bakal serahin uranium dengan sukarela ke Amerika. Tapi jam 10.15 pihak Iran langsung bantah, bilang itu bohong. Uranium mereka nggak akan diserahin ke siapapun dan pembukaan Selat Hormuz itu tetap bersyarat. Mereka juga warning, kalau Amerika nggak berhenti blokade secara ilegal, Iran siap nutup lagi selatnya total dan bakal pantau pelanggaran gencatan senjata. Kebohongan Donald Bebek kebongkar aja terus. China disebut terbuka untuk bantu menangani uranium Iran sebagai bagian dari upaya kesepakatan mengakhiri perang. Dalam beberapa laporan, opsi ini termasuk kemungkinan China menerima atau membantu menurunkan level uranium tersebut supaya nggak bisa dipakai untuk senjata. Tapi ini masih sebagai
sebatas wacana dalam negosiasi. Belum ada deal, belum ada kesepakatan final, dan detail mekanismenya juga belum dibicarakan. Pesanan Jepang senilai 2,35 miliar dolar untuk membeli rudal Tomahawk Mamarika berpotensi delay karena stok rudal Mamarika lagi terkuras habis akibat perang Iran. Mamarika disebut udah pakai ratusan Tomahawk di konflik Iran. Bikin inventory ketarik dan prioritas dialihin dulu ke kebutuhan perang. Jadi pengiriman ke Jepang itu masih ditunda. Ada kantor berita yang sangat terkenal di Konoha, yaitu Kempes, itu disindir atau disentil sama kedutaan Rusia. Pihak kedutaan Rusia bilang soal Kompas bilang gak ada diskon minyak buat Indonesia, itu diambil di luar konteks dan bukan pernyataan resmi kedutaan. Mereka juga nyebut isi dan kutipan di artikelnya dipelintir dan gak sesuai kondisi sebenarnya. Halo Kompas. Intinya Rusia tetap buka kerjasama energi sama Indonesia sebagai negara sahabat. Tapi soal harga minyak bakal ditentuin lewat mekanisme bisnis B2B sesuai kondisi pasar global, bukan keputusan sepihak pemerintah. Dan kita doakan semoga kerjasama Indonesia dan Rusia dalam pemenuhan minyak kebutuhan Indonesia itu tercapai dan deal ya gengs ya. Iran ngumumin nutup lagi Selat Hormuz, bahkan gak sampai 12 jam setelah sempat dibuka bebas. Alasannya kenapa? Karena Mamarika melanggar kesepakatan dan lanjut memblokade laut secara ilegal yang dianggap sebagai pembajakan maritim. Widih, Kaizoku, Komando Garda Revolusi Iran bilang, sekarang kontrol selat balik sepenuhnya ke Iran dan bakal kita kontrol ketat. Situasinya emang bolak-balik, sempat dibuka waktu gencatan senjata, tapi gencatan senjata dilanggar. Yang satu ngelanggar dengan blokade secara ilegal, yang satu lagi ngelanggar dengan menghajar Lebanon. Padahal belum sampai 12 jam gencatan senjata. Angkatan Laut China ngumumin armada escort 48 mereka terdiri dari destroyer Tangshan, frigate daging, namanya beneran daging guys, dan kapal logistik Taihu lagi jalanin operasi rutin anti pembajakan di Teluk Aden. Belum jelas apakah seluruh armada ini bakal digeser buat lindungin kepentingan China di Teluk Oman di tengah tensi yang kenceng sama Mamarika. Negara-negara BRICS lagi nyiapin sistem pembayaran digital BRICS Pay. Waduh, kayak kiris gitu gengs, buat ngurangin dominasi dolar Mamarika dalam transaksi global. Tujuannya biar negara anggota bisa transaksi langsung pakai mata uang sendiri tanpa tergantung US dollar. Bagus nih, kebergantungan terhadap petrodolar akan mulai geser. Donald Bebek bilang kemungkinan besar bakal mulai ngebom lagi dalam waktu dekat. Kodenya nih, dia bakal nyerang Iran lagi. Dan dia nyampein ini dengan nada santai kayak makanan tiap hari gitu. Lantai kamar mandi, please do your magic please. India dan Rusia katanya akan deal untuk penempatan pasukan timbal balik sampai dengan 3.000 tentara di masing-masing wilayah. Jadi saling kayak pertukaran pelajar gitu, tapi ini pertukaran tentara gitu. Dan 10 pesawat serta 5 kapal perang. Kerjasama ini bukan cuma soal dagang lagi, tapi udah masuk level militer, pasukan, kapal, dan pesawat. Perdana Menteri Siriwil nganggep gencatan senjata itu malah ruang bebas buat lanjut ngancurin Lebanon. Aduh, gimana sih otak? Belgia, Irlandia, Spanyol, Portugal, Slovenia, dan Belanda lagi jadi motor di Uni Eropa untuk dorong langkah lebih keras ke Siriwil. Artinya, untuk opsi melarang impor ke Siriwil, biar Siriwil makin menderita lah. Brigadir Jenderal Ibrahim Zulfagari, yaitu juru bicara Khatam Al-Anbiya atau Garda Revolusi Iran, bilang kontrol Selat Hormuz sekarang balik ke kondisi sebelumnya dan akan dikontrol ketat terus oleh militer Iran. Awalnya kita sudah buka akses terbatas buat tanker dan kapal dagang sebagai bagian dari kesepakatan damai. Tapi Siriwil dan Mamarika tetap melanggar dan lanjut blokade laut. Karena itu Iran sekarang ngetatkan lagi kontrol Selat Hormuz dan bilang selama Mamarika gak kasih kebebasan navigasi penuh untuk kapal dagang dan tanker, blokade ini akan tetap dipertahankan. Open Source Intelligence melaporkan Angkatan Laut Pakistan masih aktif deploy di Teluk Oman untuk mengamankan kepentingan energi mereka. Beberapa tanker berbendera Pakistan yang bawa produk minyak juga dilaporkan tetap lewat jalur itu menuju Karachi. Menurut rilis resmi Pakistan Navy,
Operasi Muhafizh Ulber masih berjalan untuk jaga jalur laut penting, rantai pasokan energi, dan distribusi bahan bakar tetap aman dan terbuka. Menteri Luar Negeri Iran, Babang Abbas Araghchi, bilang uranium yang diperkaya Iran gak akan dipindahkan kemanapun. Itu garis merah kedaulatan Iran. Dia juga negasin bahwa Iran gak pernah setuju di tahap negosiasi level apapun, baik di Pakistan atau jalur lewat tidak langsung, untuk menyerahkan nuklir mereka. Sekaligus dia bantah rumor yang beredar di media sosial dan politik Washington soal adanya kesepakatan transfer uranium. Jadi yang berita transfer uranium ke Cina atau Cina rela menerima uranium Iran itu ternyata adalah propaganda Amerika. Meskipun Donald Bebek Trump bilang Siriwil dilarang ngebom Lebanon, serangan drone Siriwil tetap dilaporkan terjadi di Beit Yahun, Lebanon Selatan, menewaskan warga sipil Lebanon. Sebelumnya, Donald Bebek sempat posting bahwa Amerika akan bekerja sama dengan Lebanon dan Siriwil, tidak akan lagi melakukan pengeboman, bahkan menyebutnya itu terlarang. Tapi yang terjadi di lapangan, laporan dari Lebanon juga mencatat beberapa pelanggaran gencatan senjata, termasuk serangan ke ambulans di Kounine, dan serangan lain ke beberapa desa. Insiden ini memicu spekulasi soal seberapa besar sih pengaruh kebijakan Amerika terhadap keputusan militer Siriwil dan bagaimana dinamika antara Donald Bebek Trump dan setan Netanyahu ke depannya. Gue berharap sih setan sama Donald Bebek berantem. Ayo gelut. SS Gerald Ford, kapal induk terbesar paling modern, kapal induk nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat, dilaporkan udah kembali ke kawasan Timur Tengah setelah bergerak dari Mediterania Timur ke Laut Merah ditemani 2 kapal destroyer. 2 pejabat pertahanan Amerika mengkonfirmasi ini. Kapal induk nuklir ini bisa bawa lebih dari 75 pesawat tempur termasuk F-35C, EA-18G, Growler, dan Hawkeye. Pakai sistem peluncur EMALS generasi baru dan punya tingkat operasi lebih tinggi dibanding kapal induk sebelumnya. Dengan berat sekitar 100.000 ton dan lebih dari 4.500 kru. Kehadirannya dianggap sebagai sinyal kekuatan besar Amerika. Jadi Amerika tuh lagi unjuk otot nih gitu kan kesannya. Kapal tanker Ocean Thunder VLCC Very Large Crude Carrier dilaporkan udah berhasil keluar dari Selat Hormuz dan sekarang sudah ada di Selat Malaka membawa minyak mentah dari Irak. Kapal ini sempat tertahan akibat ketegangan militer Amerika dan Iran dan udah diizinkan lewat setelah komunikasi diplomatik tanpa pembayaran retribusi ke Iran. Setelah ditransit di India, kapal ini lanjut sampai sekarang udah ada di Malaysia. Minyak yang dibawa tersebut untuk kebutuhan BBM Malaysia dan Petronas. Jubir Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengingatkan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika tidak boleh merugikan pihak ketiga, termasuk soal izin lintas udara atau blanket overflight. China menegaskan kerjasama keamanan harus sesuai prinsip ASEAN, tidak menargetkan negara lain dan tidak mengganggu stabilitas kawasan. Australia dan Jepang mengumumkan penandatanganan kontrak untuk membeli 3 kapal frigate Mogami Class pertama dengan upacara yang digelar di kapal JS Kumano di Melbourne. Kesepakatan ini bagian dari kerjasama pertahanan kedua negara, di mana Australia memilih frigate Jepang untuk memperkuat armada lautnya. Australia dan Jepang sepakat 3 unit pertama Mogami Class dibangun di galangan Mitsubishi Heavy Industries di Jepang untuk mempercepat produksi dan mengurangi resiko keterlambatan. Intinya, versi Australia ini fokus jadi frigate multi-role. Kuat di anti kapal selam, anti ranjau, tapi juga ditingkatkan kemampuan anti udara. Jadi total rencana pembelian sekitar 11 unit kapal Wuru untuk menggantikan Anzac Class. Amerika lagi siapin kemungkinan strike lagi ke Iran sambil tetap pakai jalur negosiasi sebagai kedok. Citra satelit di Diego Garcia, pangkalan militer Amerika, nunjukin ada peningkatan aktivitas pesawat militer, bomber, tanker, transport, dan kapal patroli yang biasanya dipakai saat kondisi siap operasi. Ketahuan nih, China lagi menetapkan no-fly zone di sekitar Taiwan yang bikin tensi udara di kawasan naik lagi. Makasih banyak yang udah selalu dukung channel Geopol ini, udah sering mampir ke live, udah nonton VT, udah nge-like VT, bahkan nge-share VT. Bahkan kalian ada yang berhati seperti malaikat udah ngasih gift. Gua sangat berterima kasih banget. Semoga kita selalu update dan gak ada kata terlambat untuk menjadi cerdas dan terinformasi dengan baik.